Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Anita, selaku dosen pengampu mata kuliah kreativitas, inovasi dan kewirausahaan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas dan menjelaskan mengenai materi komersialisasi dan transfer teknologi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6, ada saya sendiri yaitu Radindra Widasmi dengan NIM akhir 123, Anissa Yuning Tias dengan NIM akhir 121, Firda Salsabila 125, Christina Cahyaningsi 151, dan Nurisya Mutiara 156. Kami akan membahas mengenai 4 poin pembahasan. Yang pertama ada definisi komersialisasi, yang kedua proses komersialisasi, ketiga difusi inovasi, dan yang keempat adopsi teknologi. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu definisi komersialisasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu ada pembahasan mengenai definisi komersialisasi pada konsep komersialisasi teknologi. Komersialisasi merupakan program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya, mengintegrasikan produk baru atau jasa. Komersialisasi disebut juga sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir tahun untuk memperkenalkan produk di semua pasar. Sedangkan teknologi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan sebuah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan menurut Miarso tahun 2007 menyampaikan bahwa teknologi merupakan proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Next. Secara umum, komersialisasi teknologi diartikan sebagai moving technology to a profitable position. Maksudnya adalah teknologi dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan pada penemunya. Parker dan Mainelli tahun 2001 menyebutkan bahwa ada dua titik di mana teknologi menghasilkan keuntungan. Komersialisasi pertama terjadi saat teknologi yang dihasilkan dari scientific research menciptakan lisensi. Fase kedua terjadi saat teknologi diubah atau diaplikasikan ke dalam sebuah produk melalui suatu aktivitas produk development di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi lanjutan atau konsumsi. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah proses komersialisasi. Next. Yang pertama, menurut Parker and Mainelli tahun 2001, terdapat dua titik di mana teknologi dapat menghasilkan keuntungan, yaitu yang pertama scientific research, yaitu ketika teknologi yang dihasilkan dari scientific research berhasil menciptakan lisensi atau perusahaan yang membayar lisensi atas penggunaan teknologi tersebut. Hal ini disebut perspektif pertama dari komersialisasi teknologi. Yang kedua, product development, yaitu ketika teknologi diubah atau diaplikasikan dalam suatu produk melalui aktivitas product development di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi lanjutan atau konsumsi. Yang ketiga, consumption. Dalam hal ini, pemakai teknologi harus membayar kompensasi sejumlah tertentu atas penggunaan atau pembelian produk, sehingga akan memberikan keuntungan bagi pihak yang mengembangkan teknologi. Hal ini disebut sebagai perspektif kedua dari komersialisasi teknologi. Next. Selanjutnya, perspektif kedua dari konsep yang dikemukakan Parker and Mainelli tahun 2001 menyebutkan bahwa komersialisasi teknologi atau pengembangan produk baru berawal dari pemahaman atas masalah dalam dunia nyata. Terdapat beberapa fase, yaitu yang pertama fase imagining, di mana seorang berimajinasi mengenai solusi yang dinilai potensial bagi masalah tersebut. Yang kedua, fase inkubasi, di mana ide akan dimatangkan melalui pengujian teknologi dan penentuan daya komersialnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan ekspektasi nilai teknologi, termasuk penyusunan aplikasi potensial, pertimbangan berbagai keuntungan terhadap berbagai palang, dan pelindungan teknologi melalui paten. Yang ketiga, ada fase demonstrating, yaitu tahap untuk menjelaskan kegunaan teknologi dan menilai potensi komersialisasi dari teknologi.
Yang selanjutnya terdapat fase promoting stage. Dalam fase ini, teknologi yang berhasil dalam fase demonstrating akan dipromosikan ke target segmen yang dituju. Yang terakhir yaitu fase sustaining, yaitu mencakup usaha untuk mempertahankan minat konsumen untuk tetap menggunakan teknologi yang telah dikembangkan atau setia mengikuti perkembangan teknologi selanjutnya. Next. Selanjutnya, menurut Harandel Goldsmith yang disebut model Goldsmith tahun 2003, terdapat 3 fase komersialisasi teknologi, yaitu fase investigasi, fase pengembangan, dan fase komersialisasi. Di setiap fase dilakukan analisis mengenai aspek teknologi, pasar, dan bisnis. Next. Yang pertama, fase investigasi pada tahap 1. Dalam aspek teknologi, analisis teknik, yaitu menentukan konsep, konfirmasi, asumsi kritis, survei keadaan seni, hambatan kritis ID, evaluasi penerapannya, tentukan teknologi, dan paten, hak cipta, pencarian paten, serta perjanjian lisensi. Pada aspek pasar, penilaian kebutuhan pasar pada langkah kedua, yaitu dengan melakukan tinjauan pasar, struktur penetapan harga ID, hambatan pasar ID, risiko ID, saluran distribusi ID, tren ID, dan pesaing, serta bahan penelitian latar belakang. Selanjutnya, pada aspek bisnis, penilaian usaha, langkah ketiga, yaitu dengan memperkirakan potensi keuntungan, melakukan penilaian diri, perusahaan, dan komersialisasi, kebutuhan profesional ID, kebutuhan modal ID, serta perkiraan biaya dan pendapatan awal. Next. Selanjutnya, fase kedua yaitu fase pengembangan. Dari aspek teknologi, kelayakan bisnis pada langkah keempat, itu dengan mengembangkan model kerja, uji fitur teknis, menilai produktivitas awal, melakukan penilaian manufaktur, menilai fitur keselamatan dan lingkungan, menyelesaikan desain, serta model kerja produk. Pada aspek pasar, studi pasar langkah kelima, yaitu ID dan jumlah, ukuran pasar, pelanggan, volume, harga, distribusi, pesaing, dan riset pasar primer. Pada aspek bisnis, kelayakan ekonomi, itu dengan merumuskan asumsi keuangan, mengembangkan formulir pro, model benih ID, bentuk tim penasihat, model keuangan mewakili peluang bisnis. Next. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu pengembangan. Pada aspek teknologi, prototipe rekayasa pada langkah ke-7. Dengan mengembangkan prototipe, bahan dan proses ID, melakukan tes, mengembangkan metode manufaktur, dan prototipe bahan atau fungsi dari produk akhir. Pada aspek pasar, rencana pasar strategis, langkah ke-8, yaitu tim pemasaran ID, menentukan target pasar, pilih saluran pasar, uji lapangan, serta final berdasarkan input, yaitu pemasok, pasar, dan pelanggan. Pada aspek bisnis, rencana bisnis strategis, yaitu dengan memutuskan usaha atau lisensi, menyelesaikan kekayaan intelektual, tim manajemen ID, memilih struktur organisasi, menulis rencana bisnis, dan melakukan rencana bisnis. Next. Selanjutnya, tahap keempat yaitu pengenalan pada aspek teknologi, prototipe praproduksi. Itu dengan mengembangkan prototipe produksi, menentukan proses produksi, memilih peralatan manufaktur, desain sistem pendukung lapangan, fitur produk demo, dan produksi terbatas. Pada aspek pasar, validasi pasar. Itu dengan mengembangkan hubungan pasar, melakukan penjualan terbatas, melakukan analisis penjualan, survei pelanggan, menyempurnakan rencana pemasaran, serta penjualan. Pada aspek bisnis, memulai bisnis. Itu dengan menetapkan fungsi bisnis, mempekerjakan staf, menjalankan kontrak, mengamankan pembiayaan tahap pertama, dan membangun sebuah perusahaan. Next. Selanjutnya, terdapat fase komersial. Pada tahap 5, yaitu pertumbuhan. Pada aspek teknologi, produksi, yaitu dengan menyiapkan desain komersial, menetapkan kontrol kualitas, membangun fasilitas, melakukan produksi penuh, menyelesaikan sistem distribusi internal, dan melakukan produksi. Pada aspek pasar, penjualan dan distribusi, yaitu memperluas distribusi, melakukan analisis tanggapan pesaing, menilai kepuasan pelanggan, menilai kepuasan distributor, menyempurnakan fitur produk, dan melakukan penjualan yang meningkat. Pada aspek bisnis, pertumbuhan bisnis, yaitu dengan memantau posisi perusahaan, pekerjakan dan latih personil,
menjalankan kontrak, mengukur pembiayaan, visi, misi, dan kebijakan manajemen lembaga, serta meningkatkan pendapatan. Next. Yang terakhir yaitu tahap kedewasaan pada aspek teknologi, dukungan produksi, yaitu dengan memaksimalkan produksi, membangun dukungan purna jual, perbaikan dan suku cadang, layanan garansi, melaksanakan program pelatihan, dan produksi maksimum. Pada aspek pasar, diversifikasi pasar, yaitu dengan mengembangkan retensi pasar, tetapkan pemindaian pasar, ID pasar baru, ID produk baru, dan produk baru. Dalam aspek bisnis, kematangan bisnis yaitu menetapkan proses SWOT, investasikan keuntungan, pantau siklus hidup produk, pantau tren bisnis, memantau teknologi manajemen, menerapkan inovasi dan keuntungan. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah difusi inovasi. Next. Latar belakang dari teori difusi inovasi, teori ini muncul pada awal abad ke-20, tahun 1903, ketika sosiolog Prancis Gabriel Tart memperkenalkan kurva difusi berbentuk S dalam bukunya yang berjudul The Laws of Imitation. Tahun 1940, dua orang sosiolog, Bryce Ryan dan Neil Gross, mempublikasikan hasil penelitian difusi tentang jagung hibrida pada petani di Iowa, Amerika Serikat. Teori ini kemudian dipopulerkan oleh Everett Rogers pada 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Kemudian, istilah dalam materi ini ada inovasi dan difusi. Inovasi sendiri merupakan sesuatu yang dirasakan sebagai hal baru bagi seseorang, baik hasil invensi, yaitu benar-benar baru, maupun discovery, yaitu sudah ada tapi belum diketahui orang. Yang kedua ada diffusion, yaitu suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Pengertian dari difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru atau inovasi tersebar dalam sebuah kebudayaan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Next. Selanjutnya adalah 4 elemen pokok dalam proses difusi inovasi menurut Rogers, yaitu inovasi. Inovasi adalah gagasan tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Konsep baru di sini adalah inovatif, yaitu tidak harus baru sama sekali. Kemudian yang kedua adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi. Komunikasi akan lebih efisien menggunakan media massa jika dimaksudkan untuk memperkenalkan sesuatu kepada khalayak banyak. Tetapi jika komunikasi itu dimaksudkan untuk mengubah seseorang secara personal, maka paling tepat menggunakan saluran interpersonal. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu ini dapat dilihat dari proses pengambilan keputusan inovasi, keinovatifan seseorang, yaitu relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Yang ketiga adalah yang keempat adalah sistem sosial, yaitu sistem ini terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Next. Lima ciri inovasi yang menentukan tingkat adopsi menurut Rogers. Yang pertama adalah relative advantage, yaitu keuntungan relatif dari inovasi, yaitu apakah inovasi tersebut lebih baik daripada ide lain yang menggantikannya. Yang kedua adalah compatibility, yaitu kesesuaian inovasi dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah complexity, yaitu kerumitan dari inovasi seperti sukar dimengerti dan dipergunakan. Yang keempat ada trialability, yaitu inovasi memiliki kemungkinan untuk dicoba atau dieksperimentasikan. Dan yang kelima adalah observability, yaitu inovasi memiliki kemungkinan disaksikan oleh orang lain. Next. Selanjutnya adalah kategori adopter.
Kategori adaptor yang pertama adalah inovator, dengan ciri petualang, berani, mengambil resiko, mobile, cerdas, kemampuan ekonominya tinggi. Yang kedua, ada early adopter yang memiliki ciri teladan dan dihormati serta memiliki akses dalam yang tinggi. Yang ketiga adalah early majority, yaitu penuh pertimbangan dan memiliki interaksi internal yang tinggi. Yang keempat adalah late majority, yang berciri skeptis, menerima karena pertimbangan ekonomi atau tekanan sosial yang terlalu hati-hati. Kemudian yang kelima adalah laggards, yang bercirikan tradisional, terisolasi, memiliki wawasan yang terbatas, bukan opinion leaders, dan sumber dayanya juga terbatas. Next. Selanjutnya adalah tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah tahap munculnya pengetahuan atau knowledge. Yang kedua adalah tahap persuasi, yaitu ketika individu atau kelompok membentuk sikap baik atau tidak baik. Yang ketiga ada tahap keputusan atau decision, yaitu tahapan yang mengarah pada pemilihan atau penolakan sebuah inovasi. Yang keempat adalah tahapan implementasi, dan yang kelima adalah tahapan konfirmasi. Next. Selanjutnya yaitu adopsi teknologi. Next. Yang pertama yaitu adopsi inovasi teknologi. Inovasi teknologi merupakan proses kreativitas yang bersumber dari keahlian atau keterampilan erat hubungannya dengan kegiatan untuk menghasilkan produk baru atau memodifikasi produk supaya memberikan kegunaan lebih dan memenuhi selera pasar. Proses adopsi inovasi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu yang bersangkutan. Menurut Wiro Atmojo tahun 1983 dalam Sumarno tahun 2010. Kemudian model adopsi inovasi teknologi, terdapat dua model. Yang pertama yaitu model adopsi. Model ini difokuskan pada keputusan tunggal untuk mengadopsi atau menerima inovasi teknologi berdasarkan teori adopsi yang relevan, seperti teknologi acceptance model atau TAM, kemudian teori of planned behavior atau TPB. Kemudian model yang kedua yaitu model diffusi. Pada model ini digunakan untuk memahami penyebaran inovasi dari waktu ke waktu berdasarkan Innovation Diffusion Theory atau IDT. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan adopsi teknologi. Terdapat 3 tahapan. Yang pertama, perubahan pengetahuan, yaitu proses pengenalan bagi seseorang untuk menerima atau mengetahui informasi tentang teknologi baru. Yang kedua yaitu pembentukan sikap, yaitu suatu tahapan proses mental seseorang dalam mengevaluasi teknologi baru. Yang ketiga yaitu tindakan atau penerapan teknologi, yaitu suatu tahapan bagi seseorang untuk mulai mengambil keputusan untuk menerapkan atau tidak menerapkan teknologi baru. Next. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi teknologi, yang pertama ada macam inovasi, kemudian ciri sistem sosial, kemudian sifat dan ciri inovasi yang meliputi keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, stabilitas, dan observabilitas, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kegiatan promosi, dan yang terakhir saluran komunikasi. Next. Karakteristik teknologi untuk dapat berpengaruh pada adopsi menurut Rogers tahun 1995 yaitu yang pertama, keuntungan relatif didefinisikan sebagai tingkat di mana inovasi dipersepsikan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian kesesuaian didefinisikan sebagai tingkat di mana penggunaan inovasi dipersepsikan sesuai dengan nilai yang ada, kebutuhan dan pengalaman adopter. Kemudian yang terakhir yaitu kerumitan didefinisikan sebagai tingkat di mana penggunaan inovasi dipersepsikan sulit untuk digunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.